wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jal qailan fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan hari ini kecuali pujian, sanjungan, pengagungan kepada Allah azza wa jalla, karena demi Allah, tanpa nikmat dari Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa karunia dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali sumbernya dari Allah azza wa jalla. Maka senantiasa kita memuji Allah azza wa jalla setiap keadaan kita. Jamaah rahimakumullah, baru saja kita melewati bulan Rajab, bulan yang penuh keberkahan, salah satu bulan haram dalam Islam. Kita tahu Allah azza wa jalla menetapkan 12 bulan bagi manusia. 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, di antaranya bulan Rajab. Banyak di antara kaum muslimin yang merayakan bulan Rajab ini sebagai memperingati Isra dan Mi'raj. Maka para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Namun kita sebagai seorang muslim, tidak penting bagi kita perselisihan pendapat ulama kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Tapi yang terpenting adalah esensi dari Isra Mi'raj bagi kehidupan seorang muslim itu apa? Apakah Isra Mi'raj hanya peristiwa yang diperingati setiap tahun namun tidak meninggalkan bekas atau pengaruh di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Maka jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah peristiwa entertainment dari Allah azza wa jalla kepada kekasih yang paling dimuliakan dan paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasliyatan, sebagai bentuk hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi digoncang dengan satu peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu kematian dua manusia paling penting dalam kehidupan beliau, yang bernama Khadijah, istri tercinta beliau, dan amminya, pamannya, yaitu Abu Talib. Dua orang inilah yang menyokong dakwah Nabi Muhammad. Kalau Khadijah dari sisi harta, ketika seluruh manusia memboikot Nabi Muhammad dari perdagangan, dari ekonomi, maka Khadijah lah yang menopang dakwah Nabi Muhammad dari sisi perekonomian, karena beliau adalah saudagar kaya. Khadijah wafat, Nabi Muhammad goncang dari sisi perekonomian. Kemudian Nabi dibuat goncang dari sisi politik. Kita tahu Abu Talib adalah pembesar Quraisy, yang mana Quraisy kalau ingin mengganggu Nabi Muhammad, maka Abu Talib lah sebagai backup. Satu saat kafir Quraisy ingin agar Nabi menghentikan dakwah, tapi mereka tidak berani dengan terang-terangan, karena Abu Talib ini adalah pembesar Quraisy yang sangat dihormati dan dihargai, anak dari pembesar Quraisy Abdul Muthalib. Maka mereka datang ke Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib, kita tahu Muhammad ini mengganggu eksistensi dagang berhala kita. Dia menyerukan dakwah tauhid, menuhankan hanya satu Rabb, yaitu Allah azza wa jalla. Kita sekarang tidak laku jualan berhala, patung-patung, Lata, Manat, Uzza. Kemudian kata mereka kepada Abu Talib lah yang menyampaikan nanti kepada Nabi Muhammad, kalau memang tujuan Muhammad dalam dakwah ini adalah perempuan, wanita, kita akan cari orang Mekah yang paling cantik. Lazawajnahu iyah, kita kawinin aja Muhammad dengan gadis paling cantik di kota Mekah. Kalau Muhammad ingin jadi orang kaya dengan dakwah, ingin uang, ingin properti, ingin aset, kita akan kumpulkan aset di satu kota Mekah, kita jadikan Muhammad orang paling kaya di Mekah. Kalau Muhammad dengan dakwah ini tujuannya hanya jabatan, ingin jadi presiden, ingin jadi raja, ingin jadi perdana menteri, kami akan berikan jabatan itu kepada Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu syaratnya, tinggalkan dakwah Islam, tinggalkan dakwah tauhid, tinggalkan dakwah agama Islam. Disampaikan informasi ini lewat Abu Talib, sang penyokong dari sisi politik, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ammi, wahai paman tercinta, seandainya manusia wada'u syamsa ila yamini wal qamara ila yasari an atruka hadzal amra lan atrukahu abada. Wahai pamanku, sampaikan kepada kafir Quraisy, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian bulan diletakkan tangan kiriku, agar saya meninggalkan dakwah tauhid, dakwah Islam, maka demi Allah, paman, bukan itu tujuan saya berdakwah. Saya tidak akan meninggalkan dakwah Islam sampai Allah membuat agama Islam menang atau saya yang kalah. Allahu Akbar. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad berdakwah dengan hartanya, jiwanya, raganya, waktunya, tenaganya, pikirannya, dalam rangka cinta dan sayang kepada kita semua, agar kita memeluk dinullah yang agung ini. Jamaah rahimakumullah, paman yang dicintai ini sudah wafat. Yang selama ini menyokong yang kafir Quraisy, satu helai rambut pun tidak berani menyentuh Nabi Muhammad, wafat. Nabi digoncang secara psikis, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun air mata. Nabi SAW meminta agar Allah Azza wa Jalla memberikan solusi. Karena Nabi berdakwah di Mekah, para sahabat ada yang dibunuh, para sahabat ada yang dibantai, ada yang rumahnya dibakar, dibunuh di depan mata beliau SAW. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena lemahnya beliau dan para sahabat. Akhirnya Nabi meminta agar penduduk Taif yang jaraknya 90 km dari Mekah agar menjadi penyokong dakwah beliau. Di Mekah, kota kelahiranku, aku tidak diterima. Maukah kalian berkenan menerimaku, wahai penduduk Taif? Yang mana penduduk Taif ini memiliki suku yang bernama Bani Thaqif, yang kuat secara militer, yang kuat tubuhnya. Kemudian ketika Nabi meminta agar mereka melindungi Nabi Muhammad, Nabi mendapatkan perlakuan yang sebaliknya. Nabi dipukuli, Nabi ditimpuk batu, Nabi berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Al-Akhshabain, gunung yang ada di Taif, datang ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau, karena penduduk Taif sudah melukaimu, melukai kekasih Allah Azza wa Jalla, kami hancurkan seluruh penduduk Taif. Kami matikan mereka tanpa sisa, orang tuanya, perempuannya, anak kecilnya. Apa yang dijawab Nabi kita Muhammad SAW? Wahai malaikat, la, jangan lakukan itu. Allahumma gfir li qaumi, malah balik, orang yang memukul beliau didoakan kebaikan. Allahumma gfir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Maafkan Allah, ampuni penduduk Taif. Mereka kaum yang tidak tahu tentang dakwah Islam. Mereka kelompok yang enggak mengerti tentang kemuliaan Islam. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi mendoakan, wallahi la'allallaha ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Ya Allah, kalau orang tuanya tidak memeluk Islam, kalau ayahnya tidak memeluk Islam, ibunya tidak memeluk Islam, maka saya berharap dari tulang rusuk mereka hadir orang-orang yang bertauhid kepada Allah, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka hari ini jamaah rahimakumullah, doa Nabi didengar. Tidak ada satupun gereja di Taif, tidak ada satupun sinagog di Taif, tidak ada satupun wihara di Taif, karena doa mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj adalah tasliyatan, hiburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mau tidur. Setelah beliau salat Isya, ya, Nabi diberikan kendaraan oleh malaikat Jibril yang bernama Buraq. Buraq ini kendaraan yang lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari kuda. Sebelum pergi, Nabi Muhammad ditawarkan 3 bejana oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bejana yang pertama dari khamr, kemudian bejana yang kedua dari asal, dari madu, kemudian bejana yang ketiga dari susu. Nabi SAW memilih bejana dari susu, kemudian meminumnya. Bejana dari khamr ini adalah sebuah kiasan orang-orang yang selalu menjadikan dunia tujuan hidupnya, berbuat kerusakan, tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian bejana yang dari madu adalah mereka yang mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Adapun fitrah kita sebagai manusia adalah suci, bersih, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi diberangkatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu Nabi diperlihatkan satu kota yang belum pernah Nabi lihat dari semenjak lahir, yaitu kota Palestina yang bernama Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa jemaah rahimakumullah, dia bukanlah seperti bangunan yang kita lihat hari ini. Dia adalah gambaran seluas 14 hektar. Satu kota yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla yang hari ini berdiri 3 masjid. Masjidil Aqsa, Masjid Qibli, dan Masjid Umar bin Khattab. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW ketika itu sholat di Masjidil Aqsa dan mengimami 126.000 para nabi dan rasul. Di sini para ulama berselisih paham, apakah Nabi menyolati mereka secara ruh atau secara jasad. Maka yang benar adalah mereka semua dibangkitkan dalam satu malam, ruh dan jasad. Dan Nabi kita menjadi imam mereka. Ini menunjukkan jamaah rahimakumullah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia dibandingkan seluruh para nabi. Afdalul anbiya'i war rusul, karena Nabi pernah mengimami Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Zakaria, seluruh para nabi imami 126.000 nabi. Kemudian adapun yang kita ketahui adalah 25 yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, kita bertanya, solat yang dilakukan Nabi Muhammad apakah seperti solat yang kita lakukan? Maka jawabannya na'am. Solatnya seperti yang kita lakukan. Ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya, 14 rukun. Adapun solat diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW di tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah baru solat diwajibkan 5 waktu kepada kaum muslimin. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi berangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bertemu dengan para nabi dan para rasul. Terakhir Nabi SAW mendapatkan kewajiban solat 50 waktu. Ketika solat 50 waktu diwajibkan, Nabi Muhammad di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, madza qala rabbuk? Apa yang dikatakan Tuhanmu? Kata Nabi Muhammad SAW, farada alayya 50 salah fil yaum. Allah telah mewajibkan kepada aku untuk umatku 50 kali salat. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Ya Muhammad, inna ummataka la tutiq. Enggak mungkin umatmu sanggup dan bisa. Minta keringanan dari Allah. Kemudian Nabi kita Muhammad minta keringanan sampai bolak-balik. Ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Al-Bukhari. Nabi mendapatkan 5 waktu dalam satu hari. Maka jamaah rahimakumullah, turunlah Nabi Muhammad ke bumi. Kemudian dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW beribadah, salat di Masjidil Haram, bertemu dengan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ma ashghalak, apa yang bikin kamu ada di Masjidil Haram pagi-pagi begini Muhammad? Kemudian Nabi bercerita bahwa aku diberangkatkan di dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah secara langsung untuk mendapatkan satu perintah, namanya perintah salat. Kemudian Abu Jahal mentertawakan Nabi kita Muhammad dan bercerita kepada kafir Quraisy, Muhammad sudah gila, Muhammad sudah stres, Muhammad ditimpa psikis yang tergoncang. Buktinya dia ngaku pernah ke Palestina, pernah berjumpa dengan Allah dalam waktu 1 malam. Berita ini nyampe ke telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang bernama asli Abdullah bin Abi Quhafa. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan Muhammad? Naam, iya Muhammad yang ngarang-ngarang cerita. Muhammad yang telah membuat cerita drama. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? La in qala hadzalik faqad sadaq. Kalau yang ngomong itu kamu, saya enggak percaya. Kalau yang bicara itu Anda, saya enggak percaya. Tapi kalau keluar dari mulut Muhammad yang tidak pernah berbohong satu kali pun dalam hidupnya, demi Allah saya percaya. Maka oleh itulah beliau diberikan julukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Maka jamaah rahimakumullah, gara-gara peristiwa ini Allah menurunkan 3 ayat di dalam Al-Quran tentang peristiwa Isra Mi'raj. Yang masyhur, yang kita sama-sama ketahui adalah surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Kenapa Allah membuka dengan subhanalladzi? Karena ini adalah peristiwa khariqul adah, peristiwa yang di luar nalar manusia. Hanya Allah yang bisa.
Hanya Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Mekah ke Palestina yang berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha hanya waktu 1 malam. Aisyah berangkat sebelum subuh sudah nyampe lagi Mekah Al-Mukarramah. Kemudian bi'abdihi, kenapa para ulama di sini mengomentari kenapa tidak disebut Muhammad atau Nabi tapi abdihi, hambanya. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada jabatan yang lebih mulia daripada jabatan sebagai hamba Allah. Kalau anda ingin mulia di mata Allah, ngaku sebagai hamba Allah. Saya ini hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba uang, bukan hamba jabatan, bukan hamba popularitas. Maka Allah akan meninggikan kemuliaan kita. Semakin kita menganggap kita hamba Allah, Allah akan muliakan kemuliaan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita menganggap diri kita sebagai hamba selain Allah, Allah akan menghinakan kita, meletakkan kita di tingkat dasar serendah-rendahnya. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, diksi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya, budaknya. Maka Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa wan ka'as. Celaka orang yang menjadikan duit sebagai tuhannya, celaka orang yang menjadikan uang sebagai tuhannya, celaka dan dia pasti bangkrut, merasakan kekurangan. Maka nanti ketika kita dikubur, pertanyaan dasar pertama di alam barzakh kita 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dan yang bisa menjawab pertanyaan siapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Orang yang merasa diri hamba Allah, dialah yang akan mudah menjawab 3 pertanyaan malaikat munkar nakir di malam pertama alam barzakh kita. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, satu-satunya perintah Allah yang Allah utus badan dan ruh Nabi Muhammad ke langit untuk mendapatkan perintah itu adalah perintah solat. Allah ketika memerintahkan zakat, Allah mengutus malaikat Jibril. Allah ketika memerintahkan haji, Allah perintahkan malaikat Jibril. Allah ketika memerintahkan wanita berhijab, Allah tinggal mengutus malaikat Jibril. Tapi untuk perintah solat ini, Nabi secara jasad dan ruh, ma kadzabal fuadu ma ra'a, kata Allah. Allah ingin Nabi Muhammad memandang Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan peristiwa perintah solat. Ini menunjukkan kepada kita amalan dalam Islam yang paling tinggi adalah solat. Nabi pernah ditanya, ayul amali ahab ilallah. Nabi Muhammad, apa amal paling dicintai oleh Allah? Nabi bersabda, menjawab, as-salatu ala waktiha, solat pada waktunya. Akhirnya kita mendapatkan intisari dari peristiwa Isra Mi'raj adalah menjadikan solat sebagai tujuan hidup kita. Solat sebagai prioritas kita. Ada 2 sarana kita berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama baca Quran, yang kedua salat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat ini adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.